yang akhir. Contoh, ada suami ngomong begini, "Weh istriku, kalau kau masuk dalam rumah itu, saya cerai kamu. Maka tidak akan jatuh suatu hukum talak, tidak akan jatuh talak kecuali si istri masuk ke dalam rumah." Ini ingat kata-kata, "Wahai istriku, jikalau engkau masuk dalam rumah itu," kata-katanya, "jikalau engkau masuk dalam rumah itu," atau contoh begini ya, atau contoh, "Wahai istriku, kalau kau keluar rumah nggak pakai jilbab, saya cerai kamu." Ya, itu syarat dalam syarat. Jadi syarat masuk ke dalam suatu syarat. Berarti syarat jatuhnya suatu talak apabila si perempuan itu masuk ke dalam rumah. Nah, pendapat Imam Syafi'i itu, kaul Imam Syafi'i itu sama Syekh, dia nggak setuju dengan pendapat tersebut. Dengan apa, "Idza dakhala syartun ala syartin la yujad hukmahu illa bitaqdimi ta'khiri." Tadi ini Syekh nggak setuju. Nah, ketika ini Syekh tidak setuju, dia mengatakan kepada ulama-ulama, imam besar 4 mazhab yang hadir di situ. Nah, ada salah satu ulama yang hadir di situ. Tapi dia masih muda, masih anak-anak. Namanya Hamdan, Syekh Hamdan. Syekh Hamdan bilang, yakni shadaqa Syafi'i. Syafi'i betul dengan perkataannya itu. Syafi'i benar. Karena alasan daripada ini Syekh tadi yang mengikut Imam Hanafi tadi, dia tidak menemukan, ya, dia tidak pernah menemukan dalam sastra Arab. Dalam sastra Arab dia tidak pernah menemukan. Jadi nggak masuk kalau kata ini Syekh dari mazhab Imam Hanafi. Kata Syekh Hamdan, "Apakah engkau pernah mendengar suatu syair?" Ana lupa syairnya, yang ana tahu, "Jikalau mereka dalam keadaan ketakutan, maka ketika mereka minta tolong, maka mereka akan masuk ke dalam rumah-rumah yang penuh dengan kemuliaan dan ini sampai akhir." Intinya begitu. Intinya syair-syairnya itu, jikalau mereka dilanda ketakutan dan mereka meminta pertolongan, jikalau mereka dilanda ketakutan, dilanda rasa takut dan meminta pertolongan, maka rumah-rumah terbuka untuk mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan tempat pertolongan dan segala macamnya. Kata Syekh Hamdan apa? Yakni meminta pertolongan, meminta tolong itu tidak akan ada sebelum adanya rasa takut. Jadi mereka harus takut dulu baru mereka minta tolong. Jadi benar yang Imam Syafi'i bilang itu, yaitu dengan mendahulukan yang akhir tadi. Karena apa? Karena pertolongan. Nah, ini inti nggak masuk kalau dia nggak paham, mungkin inti nggak bisa paham. Inti nggak bakal paham. Kita harus belajar usul fikih orang dia paham. Intinya seperti itu. Jadi betul kata apa? Betul benar. Apa kata Syafi'i? Syekh Hamdan dengan lantang ngomong begitu. Ketika Syekh Hamdan ngomong begitu, semua ulama-ulama 4 mazhab yang lagi ngumpul di situ, semua ngomelin Syekh Hamdan. Karena dianggap nggak sopan. Ente masih muda kok mau ngebantah ini ulama yang tua, ulama besar lagi. Apa namanya? Nah, kadang juga orang suka lupa. Al-Imam Al-Muzai kalau nggak salah, nggak tahu, nggak. Karena kalau lupa dia bilang lupa, nggak tahu dia bilang nggak tahu. Akhirnya kata beliau, dia sungguh tidak ada penghalang antara aku dengan ilmu, walaupun ilmu itu datang dari orang yang lebih muda dariku. Shadaqta wa akhta'tu. Engkau benar dan aku salah, wahai anakku. Beliau angkat tangan, kemudian mendoakan Syekh Hamdan. Taslim lah, menerima.
Apakah beliau, kamu siapa? Kamu kemarin ada mobil? Apakah beliau bilang, kamu siapa? Kamu masih muda, nggak kepake? Apakah kamu ngomong begitu? Jadi tidak bisa disebut orang itu orang alim kalau dia masih meremehkan atau tidak menghormati orang yang berada di bawah di bawahnya. Maksudnya tadi itu, paham kan? Ya, lebih bodoh, lebih rendah, lebih ini. Kalau dia nggak menghormati, maka dia tidak bisa disebut ulama. Paham? Makanya ya ini bukan hanya ulama saja, bahkan kita pun. Nah kalau sekelas ulama saja harus menghormati orang yang berada di bawah. Padahal ini ulama. Ibarat kata nih, kita bukan ulama. Nah ulama itu nggak boleh meremehkan kita yang bukan ulama. Apalagi kita ulama bukan, bodoh iya, goblok iya, terus ngeremehin ulama. Ini kan lebih bangsat, lebih bejat. Paham nggak maksudnya? Kalau dalam makalah tadi, seseorang tidak bisa dikatakan ulama kalau dia tidak menghormati orang yang lebih di bawahnya. Contoh kayak kita kan siapa sih? Kita orang bodoh. Kita, anak ente, kita orang goblok, orang bodoh, orang tolol. Nah, kalau makalah tadi kan berarti para ulama nggak boleh ngeremehin kita yang bodoh, iya kan? Nggak boleh ngeremehin kita yang tolol. Nah terus kita siapa? Udah bodoh, udah tolol, kita mau ngeremehin ulama? Banget. Kalau orang alim tidak bisa disebut orang alim apabila dia tidak menghormati orang yang di bawahnya, maka saya dan kalian, kita tidak pantas disebut manusia kalau kita masih meremehkan beliau-beliau, para orang-orang yang berilmu. Tapi yang ana maksudkan di sini orang berilmu yang lurus, ulama akhir. Kalau ulama amplop, ulama bajingan, ulama jual ayat, ulama jual hadis, lihat nanti dipotong kata-kata yang tadi itu. Diambil, nanti dibikin judul Baharul Smith Insaf. Yang ini nggak diambil di kata-kata yang ini. Ada kan tadi bilang kalau ulamanya lurus, ulama akhirat, Baharul Smith hormat, Baharul Smith ta'dim. Tapi kalau ulama bengkok, ulamanya bengkok, ulamanya bangsat, jual ayat, jual hadis, cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, menghakkan yang batil, membatilkan yang hak, meniadakan yang ada, mengadakan yang tiada. Ini ulama bakal Bahar bin Smith caci maki sampai habis, sampai anak nggak punya lidah, baru berhenti yang caci maki. Walaupun lidahnya udah dipotong, udah gak punya lidah, tetap bakalan dicemaki, walaupun gak ada suaranya. Jangan harap anak bakal berhenti untuk mencaci, memaki ulama-ulama biadab, ulama-ulama bangsat, para ustaz, para kiai, para habib yang menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis-hadis demi kepentingan perutnya. Apalagi ulama amplop, apalagi ustaz amplop, kiai amplop, habib amplop, bakal anak caci maki sampai mati. Enggak peduli. Paham? Itu nanti kata-kata itu dipotong. Lepas itu. Sebab orang sekarang kan begitu. Kalau nggak begitu, nggak bagus. Yang kaedah-kaedah gitu, jangan bawa. Nggak dipakai sama mereka, potong. Diambil yang anak lagi bilang tadi itu, ulama ini bakal caci maki sampai mati, ya itu dinaikin. Nanti yang tadi anak bilang, saya taslim kepada ulama yang lurus, ulama akhirat, itu diambil nanti sama mereka.
Pakai. Tuh, Habib Bahar taslim sama iman. Tuh, bukan tawakuf lagi. Kalau tawakuf masih mending. Tawakuf itu diam, tidak mengiyakan, tidak juga menafik. Kalau taslim kan beda. Kalau taslim ya udah, anak stop, anak berhenti, dengan anakku ya itu benar, itu taslim. Nanti dipotong. Wah, orang sekarang pintar-pintar. Ya, paham? Jadi kita melihat siapapun, kalau orang di pinggir jalan bergembel, pengamen, siapa, jangan merasa diri kita lebih mulia dari mereka. Tidak boleh. Jangan merasa kau lebih mulia. Apa? Karena kau pakai alas kaki terus mereka nggak pakai alas kaki. Kau merasa lebih mulia. Berarti alas kaki atau sendal itu yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah SWT. Berarti sendal atau alas kaki itu yang menjadi timbangan yang menimbang mulia atau tidaknya seseorang. Alas kaki, pakaian, jubah, ilmu, pengetahuan, keperkasaan, kekuatan, kekayaan. Makanya dulu ada seorang guru dan murid. Ini murid bilang sama gurunya, guru saya pengen ketemu sama Nabi Allah Khidir. Kata gurunya, oh yaudah kalau ini mau ketemu sama Nabi Khidir, ente pergi di jalan sekarang. Orang pertama yang ente temui itu Nabi Khidir. Pergi dengan polosnya dia pergi sampai di jalan. Di jalan ada seorang pengemis sudah tua, renta, bau busuk, bajunya kecil. Datangin dia sampai dia. Kata dia, saya lagi nunggu orang yang ganggu saya. Kedua, datang seorang perempuan yang membuka aurat. Aduh, kamu saya lagi nunggu orang yang ganggu saya. Ketiga, datang satu orang kafir lagi bawa anjing. Dia bawa anjing jalan-jalan. Sama pendek, jalan-jalan bawa anjing. Nyamperin dia, jangan ganggu saya lagi nunggu orang. Sampai maghrib. Maghrib dia balik ke gurunya. Dia bilang, guru, mana dari subuh sampai maghrib saya tunggu nggak ada Nabi Allah Khidir. Kata gurunya, Nabi Khidir 3 kali mendatangi kamu, tapi kamu usir, kamu suruh. Jadi maksudnya, pertama Nabi Khidir datang menyerupai orang yang berpakaian compang camping, pengemis. Kedua dia datang menyerupai wanita yang tidak memakai hijab, wanita yang mengumbar aurat. Kedua, ketiga dia datang dengan penampilan orang kafir bawa anjing. Tadi malam dia usir 3 kali. Terus bagaimana aku mau memberikan nasihat lagi kepada kamu? Sedangkan aku sudah bilang orang yang pertama kali datang menemuimu itu Nabi Khidir. Karena si murid hanya melihat dari luar saja, tidak pakai ainul basir. Makanya terkadang kita orang yang punya mata, terkadang orang yang tidak memiliki mata atau orang yang buta, walaupun secara fisik kita lihat itu kekurangan, tapi justru mereka orang-orang yang melihat. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang melihat dan kita adalah orang-orang yang buta. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad, Mujaddidul Islam. Beliau umur 3 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Buta, tapi umur 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, ya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Mi'arul Ilm, Mukasyafatul Qulub, Al-Wajiz, Al-Wasid, Kasyaf Ulum dan lain-lain. Padahal beliau dalam keadaan, makanya seperti yang Anda bilang tadi, kita orang-orang yang Allah beri penglihatan. Ada orang-orang yang Allah beri
Tidak Allah beri penglihatan, dia buta. Kita yang melihat dengan mata zahir, melihat mereka itu suatu kekurangan, suatu aib, suatu cacat. Tapi kalau ente melihat dengan hati, ente akan sadar kalau kita lah yang hakikatnya buta dan mereka lah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan dia paham dengan maksud kalimat tadi. Wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna